Halo, selamat siang anak-anak di rumah. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Feliksta. Hari ini, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Lilo. Mari anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tema yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu teks laporan percobaan. Anak-anak masih ingatkah? Apa itu teks laporan percobaan? Ciri-ciri teks laporan percobaan? Informasi-informasi penting dalam teks laporan percobaan? Ibu yakin kalian sudah memahaminya, karena sudah dibuktikan dengan tugas-tugas yang kalian kerjakan pada pertemuan yang lalu, dan sudah dikirimkan kepada kami Bapak Ibu Guru, dan kami sudah memeriksanya, dan hasilnya cukup baik. Namun ada dua nomor yang jawaban kalian belum begitu tepat. Itu nanti Ibu akan perjelas atau akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini dilanjutkan dengan pertemuan dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Misalnya percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran ada 3. Jadi setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan struktur utama teks laporan percobaan. 2. Menjelaskan struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah sederhana. 3. Menentukan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik anak-anak, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut dengan materi pembelajaran yang pertama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, yaitu menentukan struktur utama teks laporan percobaan. Anak-anak tahu apa itu struktur? Struktur adalah cara sesuatu disusun atau ditulis. Saya ulang, struktur adalah cara sesuatu disusun atau ditulis. Teks laporan percobaan memiliki 2 struktur utama, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, uraian. Anak-anak, apakah yang digambarkan pada bagian umum atau klasifikasi? Bagian umum atau klasifikasi menggambarkan klasifikasi dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kemudian bagian uraian, apa yang digambarkan di bagian uraian? Bagian uraian menggambarkan sesuatu secara terperinci dan jelas tentang alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja dan hasil percobaan. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami semua? Baik, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah sederhana. Yang pertama, judul. Anak-anak sudah tahu kan apa itu judul? Judul adalah kepala karangan. Di dalam judul ini sudah digambarkan tentang isi teks laporan percobaan. Yang kedua, objek.
Objek ini merupakan benda yang akan diteliti. Yang kedua, pelaku percobaan. Ya, dalam tiga, pelaku percobaan. Dalam setiap kegiatan, tentu ada orang atau pelaku, baik itu secara perorangan, lembaga, atau badan atau instansi yang melakukan kegiatan percobaan tersebut. Kemudian yang keempat, tempat dan waktu percobaan. Tempat di mana percobaan itu dilakukan dan kapan percobaan itu dilakukan. Kemudian tujuan. Tentu dalam setiap kegiatan atau kita melakukan suatu kegiatan pasti punya tujuan. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk mengetahui informasi secara lengkap dan objektif mengenai proses dan hasil kegiatan percobaan. Saya ulang, untuk mengetahui informasi secara lengkap dan objektif mengenai proses dan hasil kegiatan percobaan. Secara lengkap dan objektif sudah disampaikan oleh Ibu Peliksa pada pertemuan yang lalu. Yang berikut, bahan dan alat. Tentu dalam merencanakan atau mau melakukan sebuah kegiatan, tentu kita memerlukan bahan-bahan atau alat yang akan kita gunakan atau akan kita pakai dalam kegiatan percobaan tersebut. Yang berikut, langkah. Langkah dalam menyusun kegiatan laporan percobaan itu tidak kalah penting. Mau dikatakan ini hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Mengapa? Kalau kita membuat sesuatu, contoh kecil, kita mau memasak mie goreng. Tentu kita harus paham langkah-langkahnya. Karena kalau kita salah langkah, hasilnya tidak memuaskan, bahkan hasilnya tidak jadi, tidak baik. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya. Kita panaskan kompor dulu atau nyalakan kompor, kemudian kita letakkan tacu, kemudian kita tuangkan air, kita didihkan air, kemudian air sudah mendidih, kemudian kita lepas mie dan seterusnya. Itu langkah-langkah. Jadi langkah-langkah atau proses kerja dalam melakukan suatu percobaan harus disusun secara runtut dan sistematis. Tujuannya apa? Supaya hasil yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang berikut, hasil laporan percobaan. Ya, ini berkaitan dengan tugas kalian pada pertemuan yang lalu. Kalian disuruh menulis hasil laporan percobaan. Tapi jawaban kalian baru-baru masih cenderung keisi. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan. Hasil. Contoh, dalam teks percobaan yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, di situ salah satu objeknya adalah nasi. Ya. Nasi tersebut ditetesi dengan larutan lugol. Nasi itu berubah menjadi warna ungu kehitam-hitaman. Ya. Bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi setelah ditetesi larutan lugol itu, nasi tadi berubah menjadi warna ungu kehitam-hitaman. Itu tandanya bahwa nasi tersebut mengandung karbohidrat. Itu hasil. Jadi hasil yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ditemukan atau yang terjadi setelah melakukan kegiatan percobaan. Kemudian simpulan. Ya. Simpulan. Contoh dari hasil tadi yaitu nasi ditetesi larutan lugol, nasi tersebut berubah warna menjadi ungu kehitam-hitaman. Ya, kita tahu bahwa nasi tersebut mengandung karbohidrat. Dari hasil itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat jika ditetesi larutan lugol akan berubah warna menjadi ungu kehitam-hitaman. Itulah simpulannya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi,
hasil kerja kalian pada pertemuan yang lalu sudah benar tapi belum begitu tepat. Yang diminta itu adalah simpulan dari hasil, ya. Jawaban kalian itu menjurus ke isi teks laporan percobaan. Baik anak-anak, kita lanjut yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka di sini merupakan buku-buku yang kita gunakan atau yang dipakai oleh penulis dalam menyusun teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anak bisa dipahami tentang struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah? Oke, kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok, misalnya makanan bergizi, air minum mineral, atau air minum kemasan, dan lain-lain. Seperti tadi kalian sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi di sini adalah objek aspek umumnya adalah nasi. Kemudian yang kedua adanya urutan kegiatan. Sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, pasti kita harus menempuh langkah-langkah. Yang pertama, kita mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian sesudah itu kita melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Yang ketiga, menggunakan kata tugas atau kata penghubung hubungan logis seperti ketika, maka, kemudian, lalu, dan lain-lain. Penggunaan kata penghubung ini untuk menjaga tulisan tetap padu dan koheren, tetap logis, mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian yang berikut, menggunakan kalimat aktif. Anak-anak masih ingat kan? Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, objeknya dikenai pekerjaan, predikatnya berawal me atau ber. Contoh, Ririn meneteskan larutan lugol pada nasi. Ririn sebagai subjek, dia pelaku. Objek yang dikenai pekerjaan adalah nasi. Meneteskan kata berimbuhan mekan. Itu sedikit gambaran tentang ciri kalimat aktif. Yang berikut menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Setelah Ririn meneteskan larutan lugol dalam tepung roti atau dalam roti, roti tersebut berubah warna. Reaksi apa yang terjadi? Roti berubah warna. Ya, itulah gunanya menggunakan kata kerja aktif. Yang berikut menggunakan kalimat perintah. Yang berikut menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Kata atau istilah-istilah umum atau kata serapan artinya kata-kata yang diserap atau yang diambil dari bahasa asing, bahasa Latin maupun bahasa daerah dengan tujuan untuk menambah perbendaharaan kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, menggunakan kata benda dan frase atau kelompok kata benda. Contoh, gelas, roti, nasi, kelompok kata atau frase, gelas kimia, pipet tetes, dan sebagainya. Baik anak-anak, bisa dipahami semuanya? Baik, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sudah sampaikan tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Dan tugas ini silakan kalian kerja di rumah atau kerja masing-masing di rumah. Dan kalau sudah dikerjakan, silakan dikirim langsung ke guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Paling lambat 1 hari sesudah materi ini kami sampaikan.
Baik anak-anak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa, dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.